A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu Pak Efri lagi masih setting-setting. Mungkin Bapak mau menginformasikan dulu jauh hari sebelumnya. Insya Allah kita akan ada UTS tanggal 18 September ya. Jadi masih sekarang kan baru tanggal berapa? 28 ya? 28 ya. Berarti berapa? 1, 2, 3 minggu lagi ya. Nanti materi yang sudah kita bahas Bapak kirim ke grup. Nanti anak-anak silakan kalau mau dibaca ulang. Insya Allah tanggal 18 September akan ada UTS. Ini masih belum. Baik ya Bapak mulai saja. Alhamdulillah. Jadi mereview sedikit anak-anak terkait dengan materi sebelumnya. Tapi screen-nya nggak berubah. Kayaknya Bapak nggak lewat Zoom-nya. Langsung aja deh. Ya, baik anak-anak, minggu lalu kita bahas terkait dengan kota Yastrib ya atau Madinah setelah Nabi masuk kemudian dirubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Nah kita ingat di Quran surat Al-Hujurat ayat 14 terkait dengan definisi iman gitu bahwa ketika Arab Badui itu mengatakan bahwa kami telah beriman, tapi kemudian Rasulullah disuruh mengatakan bahwa katakanlah kalian telah berserah diri Islam, tapi karena sesungguhnya iman belum masuk. Nah ini ada persoalan iman itu kan di awal Bapak sampaikan di luar definisinya itu agak kurang clear sebenarnya karena iman dengan keyakinan dikaitkannya begitu ya. Ya kalau ditanya di luar apa iman? Oh iman itu yakin gitu. Padahal kalau al-yakin ada lagi di Al-Quran gitu. Al-iman ada, al-yakin ada gitu. Itu dua isim, dua kalimat yang berbeda. Tapi ada kaitan. Jadi keyakinan itu sebanding lurus dengan intensitas iman. Kalau imannya makin kuat, keyakinannya makin nambah gitu. Jadi yakin itu paket iman gitu. Tapi iman itu membawa ilmu, pengetahuan, tuntunan, banyak paket iman. Jadi iman itu ibarat kabel yang Allah kasih untuk berkomunikasi dan Allah akan mentransfer semua baik bentuknya ilmu, penguatan dengan iman itu. Makanya iman adalah sarana turunnya petunjuk. Jadi kalau anak-anak membaca Al-Quran tidak dengan keimanan, tidak dengan cahaya yang di hati akan lebih berat karena kita menggunakan akal saja. Sementara Al-Quran itu kan adalah ilmu yang nyata di dalam ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu kata Allah itu. Jadi nyata itu artinya ayat Al-Quran itu bisa menjadi center menerangi
seluruh perjalanan kehidupan manusia gitu, dalam menyikapi apapun. Nah, jadi kita bahas bahwa itu tadi ya, ada kalimat bahwa iman belum masuk, tapi kemudian Rasulullah dalam sejarahnya ketika masuk ke Madinah, maka Madinah menjadi kota yang penuh cahaya gitu. Makanya kemudian ada fase Madinah gitu ya, ada fase Madinah. Nah, itu yang sampai hari ini kita pelajari apa bedanya, karena pertanyaan orang-orang di luar itu bingung kenapa seorang Muhammad SAW dalam waktu hanya di Madinah itu kan 10 tahun, tapi kenapa dalam waktu 10 tahun tuh bisa membuat Islam tuh berkembang dengan pesat, bahkan menguasai dunia gitu. Padahal 10 tahun. Kalau kita misalkan 10 tahun bisa apa nih? Kalau kita bikin rencana jangka panjang 10 tahun bisa merubah peradaban, itu kan luar biasa gitu kan. Jadi mereka itu bertanya, apa sih spesialnya? Kenapa orang-orang yang tadinya para sahabat yang sebelumnya hidup di masa jahiliyah, kemudian ketika Rasulullah hadir bisa tiba-tiba menjadi orang-orang yang tampil untuk merubah dunia gitu. Dan kok bisa sih satu orang tuh bisa merubah begitu besarnya gitu kan? Ya sebenarnya orang tuh hanya melihat sosok manusianya, padahal di belakang manusia itu ada Allah gitu. Jadi kalau tidak Allah yang menolong, yang memperkuat, Rasulullah juga manusia seperti kita yang nggak bisa apa-apa. Makanya Rasulullah itu adalah orang yang paling fakir. Jadi segala sesuatu itu menunggu pertolongan dari sisi Allah. Nah, kita hari ini akan sedikit melihat tentang kebudayaan ya. Jadi antara kebudayaan dan peradaban. Nah, jadi kalau kebudayaan itu adalah adat istiadat, kebiasaan ya, atau kita sebut culture, atau kalau kita habit juga bisa ya. Jadi habit yang dipelihara kemudian jadi sesuatu yang menjadi kebiasaan yang terinstall gitu. Nah, jadi adat istiadat ya bentuk ungkapan semangat sebenarnya dalam satu masyarakat, biasanya diekspresikan dalam bentuk seni, sastra, kepercayaan moral gitu ya. Jadi itu bentuk culture gitu ya. Tapi kalau peradaban itu adalah manifestasi ya dalam bentuk kemajuan fisik atau lahiriah gitu. Jadi budaya itu akan menghasilkan sebuah kekaryaan yang mewujud dalam bentuk fisik gitu ya. Nah, itu bisa dalam aspek politik, ekonomi, sosial maupun sains dan teknologi gitu. Jadi kalau orang-orang Arab dulu nggak banyak sains teknologinya, kenapa? Karena mereka masyarakat yang hidup dalam suku-suku, klan yang banyak begitu ya, dan mereka berperang terus. Kalau berperang terus kan gimana mau bangun peradaban gitu. Tambah lagi mereka itu karena ditaruh di tempat yang gurun ya, di gurun yang itu kehidupannya susah gitu. Sehingga mereka nomaden, berpindah-pindah mengikuti mata air. Jadi mereka nyari air kan. Ya kalau airnya habis mereka pindah lagi ke tempat yang lain, pindah lagi ke tempat. Makanya biasanya peradaban besar itu di sekitar sungai. Karena kalau orang yang hidupnya di sekitar aliran air, sungai, dia bisa membangun pemukiman, hidup. Tapi kalau airnya nggak ada, orang nggak bisa hidup gitu. Jadi terpaksa orang pindah gitu. Ya, kalau dulu mungkin teknologinya belum seperti sekarang gitu ya. Nah, jadi budaya adalah bentuk ungkapan yang ada di dalam. Kalau peradaban adalah ekspresi dalam bentuk kekaryaannya gitu. Nah, ini sebenarnya peradaban kan dari kata adab ya. Jadi kalau adab itu tampak muka atau penghadapan. Jadi kalau anak-anak mau dilihat adabnya seperti apa terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap teman, itu kan bentuk manifestasi luar. Gitu. Bagaimana kita menghadapkan diri kepada seseorang, ya. Itu adab gitu. Jadi dia tampak permukaan gitu. Nah, makanya yang minggu lalu kita bahas
Ada negara-negara maju yang secara tampak luarnya itu modern, rapi, tapi masyarakatnya nggak beriman gitu. Nah, jadi kelihatan misalkan kita, wah kok kenapa ya di Singapura, di mana itu lebih rapi, kayaknya lebih Islam deh mereka gitu. Itu bentuk tampak luarnya gitu. Tapi di dalamnya belum tentu mereka beriman kepada Allah gitu kan, karena mereka lebih mendewakan sains dan teknologi, aturan manusia gitu ya. Pasti ada ketimpangan sosial di sana. Jadi kalau anak-anak lihat misalkan ya, banyak negara itu kalau misalkan kita nih dari luar negeri, dari berkunjung ya, itu biasanya ada area-area kota atau wajah kota yang dibuat rapih gitu ya, tapi ada daerah kumuhnya yang disembunyikan gitu. Jadi ada masyarakat terpinggirkan yang kemudian ditaruh di sudut-sudut kota yang lain supaya dunia luar tidak melihat itu gitu. Jadi pokoknya kalau kita datang ke sana, wah kelihatannya civilized, beradab gitu. Padahal di balik itu banyak yang hidupnya merana gitu ya. Jadi strata sosialnya itu kuat sekali gitu. Bahkan manusia kadang tidak dimanusiakan gitu. Jadi alat produksi. Jadi orang-orang yang lemah, yang miskin itu dijadikan alat produksi bagi yang kaya misalkan ya. Jadi mereka membangun fasad bentuk daerah tertentu. Kalau wisatawan asing datang, testimoninya negara itu baik ya dan maju gitu. Ya, kalau anak-anak suka ngelihat browsing gitu ya, kayak di YouTube atau di video terkait dengan pola kehidupan misalkan di Korea atau di Jepang gitu, kita bisa lihat orang-orang yang di masa tuanya itu mati sendirian di rumahnya, nggak ada yang tahu, sampai kemudian udah berapa bulan baru ditemukan mayatnya misalkan gitu. Mereka nggak punya struktur sosial, nggak berkeluarga, mereka banyaknya menyendiri misalkan ya, nggak punya keturunan, nggak membangun keluarga. Terus juga kalau nggak salah di Jepang, Bapak lupa namanya apa, ada hutan yang tempat orang bunuh diri kan. Kalau anak-anak ini ya, jadi ada satu hutan di sana itu yang tempat orang-orang kalau mau mengakhiri hidupnya di sana gitu. Gitu. Nanti silakanlah di browsing gitu. Terus kalau lihat di Jepang juga ada flat apartemen yang mungkin apa ya, ukurannya itu hanya ukuran panjangnya badan manusia aja gitu, agak luas sedikit. Jadi orang-orang miskin itu hidup di apartemen kumuh yang di dalamnya ketika dibuka udah kakek-kakek gitu ya, dia tinggalnya hanya di satu kotak gitu aja gitu. Di situ ada TV-nya, ada gantungan bajunya, ada buat masak, kompor kecilnya, sehari-hari di situ gitu. Jadi banyak kehidupan yang nggak layak sebenarnya bagi seorang manusia itu gitu ya. Nah, ada something wrong gitu. Meskipun kemudian orang mungkin wisatawan ingin ke Jepang, ingin ke Korea, kita ingin lihat ya, karena bentuk wajah yang ditampakkan ke kita adalah wajah eksternal yang kelihatan maju itu gitu. Tapi sebenarnya peradaban itu kalau di Islam diukurnya dari sisi manusianya gitu. Makanya kalau dalam Islam itu kalau mau mengukur peradaban yang dilihat pasar. Ya kalau di pasar banyak kecurangan, ya kurang lebih masyarakat kayak gitulah gitu. Jadi kalau mau tahu Indonesia seperti apa, datang aja ke pasar-pasar yang dekat, lihat di sana kalau banyak kecurangan, banyak saling menindas, tawar-menawarnya gila-gilaan gitu ya. Karena kan kita juga itu potret masyarakat. Dan kemudian lihat kaum wanita katanya. Karena kalau kaum wanitanya lemah, itu generasi berikutnya jadi akan lemah juga. Jadi kalau alam syaitan yang dihancurkan itu manusia disuruh berbuat curang di pasar, dan juga para wanita yang diserangnya. Kenapa? Karena wanita itu justru perannya besar untuk menyiapkan generasi berikutnya. Jadi perannya ibu ya. Makanya Rasulullah juga mengatakan ibu 3 kali gitu ya. Nah, dan juga di balik para pemimpin laki-laki yang kuat selalu ada wanita yang kuat. Dia butuh pendamping, butuh istri, butuh orang tua, butuh figur ibu gitu ya. Jadi peran wanita itu tinggi di dalam Islam itu.
Nah jadi, kita lihat di sini ya, agama, budaya, dan peradaban. Jadi kalau agama Islam ini kan wahyu dari sisi Allah gitu. Sementara yang namanya budaya itu rasa dan karsanya manusia. Gitu. Kalau peradaban cipta dan karya, ya, bentuk wujud fisik. Nah jadi beda orang yang budaya orang yang membaca Al-Quran dengan yang tidak membaca Al-Quran akan berbeda. Kenapa? Karena aspek rasa dan karsanya itu Al-Quran mengajari rasa. Jadi gini, rasanya Allah itu adalah rahmatku mendahului murkaku gitu. Jadi Allah itu jadi gini, kalau kita membayangkan Allah itu punya perasaan, dan perasaannya Allah itu sayang kepada manusia. Ya hanya manusia itu seringkali mencelakakan dirinya sendiri, sehingga Allah membuat pengaturan-pengaturan dalam kehidupan ini. Ketika seseorang melakukan kesalahan, ditimpa oleh musibah gitu kan ya. Nah kalau manusia itu tidak paham kenapa Allah berbuat begitu, dia bisa salah sangka gitu ya. Sama dengan kita kalau ke orang tua ya, kadang orang tua galak, marah dan sebagainya ya. Mungkin sikap kita kalau orang tua yang marah dengan orang lain yang marah akan berbeda gitu. Kenapa? Karena kita tahu kalau orang tua itu marah dasarnya sayang gitu. Ya dia nggak mau anaknya celaka gitu ya. Nah jadi kalau orang tidak punya rasa tentang Allah itu jadi bingung menyikapi kehidupan, dan juga ada karsa, kehendak Allah. Jadi di Al-Quran itu isinya sebenarnya ada rasa, karsa, cipta, dan karyanya Allah. Jadi Allah itu gimana sih sebenarnya? Allah itu ingin manusia itu semuanya menempuh Shiratal Mustaqim supaya bisa kembali dalam keadaan yang terbaik gitu. Bahkan di dunia pun Allah inginnya manusia itu bahagia. Tapi kan manusia mengikuti hawa nafsunya, mengerjakan hal-hal yang di luar batas diri, tidak mengukur. Padahal Allah sudah desain kehidupannya akan mudah kalau kalian mengikuti sesuai fitrahnya kalian gitu. Nah Allah mendesain alam ini dan aturannya sedemikian rupa supaya manusia itu tidak melenceng gitu. Tapi manusia, namanya manusia itu makhluk yang paling banyak membantah gitu. Ya kalau dikasih tahu, diingetin, itu selalu aja ngeyel gitu, selalu ada alasannya gitu. Nah jadi kalau peradaban itu kan cipta dan karya ya. Jadi kalau anak-anak misalkan kalau cipta itu sudah daya cipta. Jadi kalau misalkan karya kan sudah jadi itu bentuknya. Jadi kalau misalkan bapak karena bapak arsitek ya, jadi analoginya misalkan kayak mau membangun rumah gitu ya. Nah kalau cipta itu kan sudah mulai mendesain, ya, mendesain bentuk rumahnya gitu ya. Nah jadi pekerjaan menggambar, mendesain rumah itu daya cipta tuh. Ya, kalau sudah dibangun kayak masjid yang sebelah nih, ya sudah kelihatan konstruksinya, itu udah mulai karya itu namanya. Tapi kan sebelum itu ada proses menciptakan itu dalam bentuk gambar konsep, gambar kerja, detailnya, nanti atapnya gimana gitu kan. Tapi kenapa bikin bangunan itu? Ya, ini bicara tentang karsa, kehendak, kenapa mau bangun itu. Ya. Ada rasanya juga gitu ya, karena anak-anak kita butuh masjid gitu ya, karena masjid adalah pusat untuk membangun peradaban ya. Tidak cukup belajar di sekolah itu pengetahuan, tapi kita juga harus mempraktekkan ibadahnya misalkan ya. Nah jadi
bangun bangunan itu tuh ada dasar tujuannya gitu ya. Bukan masalah bangunannya sih sebenarnya, kayak ruang kelas juga sama gitu, bukan masalah ruang. Kalau yang dari luar ya survei ke sini ya ada pengawas, mereka bilang Al-Kautsar ini mewah gitu ya. Wah bangunannya keren banget, muridnya sedikit gitu kan, wah pasti mahal banget nih kata gitu ya. Terus mereka lihat teknologinya semua direkam, terus ada kita semua pakai bisa streaming, bisa online, bahkan kita punya atlas ya untuk anak-anak yang di Garut Selatan gitu kan ya. Orang melihatnya advance teknologinya gitu. Nah itu ini maju ya teknologinya luar biasa, sudah state of the art lah gitu ya. Kita udah pakai OBS, sudah merekam semuanya, sudah terinventarisir dengan baik. Tapi itu semua dilakukan bukan mau keren-kerenan teknologi gitu. Gitu. Kalau misalnya teknologinya keren tapi anak-anaknya kemudian tidak bisa belajar dengan nyaman di ruang kelas, kenyamanan anak-anak yang jadi nomor satu gitu. Dulu bahkan milih kursinya, milih mejanya, milih green boardnya itu diskusinya panjang. Lo mau pakai whiteboard atau pakai green boardnya kayak apa, sampai nih milih kapurnya aja nih lama nih. Nah, dari sekian kapur yang dicobain ternyata ada yang satu, akhirnya sekarang langganan kapurnya merek ini gitu. Itu kalau di kita di Paramarta Qudusiyah itu seperti itu gitu. Jadi bahkan semua elemen diperhatikan secara desain, tapi pada akhirnya supaya kita bisa mendeliver ilmu dengan yang sebaik-baiknya, dengan ruangan yang nyaman, dengan peralatan yang nyaman gitu kan ya. Itu ada tujuannya gitu. Tujuannya adalah untuk anak-anak gitu. Bahkan dulu kursinya juga surveinya lama tuh, didudukin satu-satu, ini nggak enak, ini enak gitu ya. Jadi kalau misalkan hanya sekedar biaya, mahal sebenarnya. Untuk ngasih fasilitas kalian tuh mahal banget. Kenapa? Karena kalau berpikirnya dari sisi keuangan, kenapa sih harus beli kursi yang semahal ini, banyak yang lebih murah juga bagus. Iya, tapi dicobain kalau duduk lama, betul enggak gitu. Karena kadang-kadang tampilannya aja bagus, secara ergonomik belum tentu gitu kan ya. Jadi itu dulu benar-benar diperhatikan hal-hal yang begitu. Nah, kalau orang yang nggak ngerti tujuannya, dia datang cuman wah keren sekolahnya ya, wah ini modern, ini bangunannya bagus, setiap kelas ada laptopnya direkam pakai OBS, belum lagi ada berarti ada database-nya, ada data center-nya ya, tambah lagi ada CCTV, ada apa semualah pokoknya ya. Jadi kecanggihan itu semuanya orang bisa salah sangka gitu ya, karena ketika orang datang ke sini orang ngelihatnya wah sekolahnya bagus berarti mahal ya gitu, padahal enggak gitu. Kita menghadirkan ini semua yaitu tadi ingin membangun peradaban, yaitu manusianya gitu. Kalau yang tampil ini hanya alatnya aja gitu. Ya guru-gurunya juga diseleksi, diuji coba ya, cocok atau enggak, termasuk Bapak sedang diuji coba kan. Nah kalau nggak pas nanti ya cari lagi guru PAI yang lebih pas, yang lebih bagus, yang tidak buat anak-anak ngantuk, yang membuat anak-anak bisa menikmati gitu ya. Selalu harus yang terbaik gitu. Kenapa? Karena perannya menjadi signifikan. Kalau urusan dikerjakan oleh orang yang nggak tepat, nanti orang lain jadi tidak menikmati, akhirnya padahal pelajaran agama itu penting tapi jadi nggak menarik, jadi akhirnya malas gitu kan. Yang salah bukan pelajaran agamanya, yang salah yang menyampaikannya gitu. Nah jadi tadi cipta dan karya, bentuk desain dan juga bangunan itu semua harus ada rasa dan karsanya gitu. Nah kalau dalam agama tadi misalkan kita meyakini kalau kita beli ini mahal semua dan Allah ridho ya, Allah yang ganti rezekinya gitu. Ya manusia itu takut belanja karena
kita ngirit lah daripada mikrofonnya juga nggak harus yang kayak gini. Ini mikrofonnya 4 arah nih kan, bisa disetting 4 arah, bisa wide, bisa fokus, ya. Belum lagi kameranya gitu ya. Bapak sih pengennya screen-nya lebih gede sih sebenarnya. Ya tapi bertahap lah gitu ya. Karena kan semua guru disuruh pakai greenboard. Sebenarnya bisa aja Bapak nulisin, tapi kan saya yang udah nulis di sini gitu kan. Jadi Papa pakai virtual greenboard. Maksudnya supaya kalau ini nanti dijadikan PDF dikirim ke kalian, kalian juga bisa lihat catatannya kan gitu ya. Tapi bisa jadi salah juga Bapak ya, karena anak-anak apa ya, kalau Bapak nyatet kan terus anak-anak sambil nyatet gitu ya. Tapi sebenarnya kalau buat Bapak sih yang kalian lah yang harus testimoni nanti ya. Perdebatan di antara guru juga gitu kan ya. Kalau bisa pakai greenboard Pak Yudi gitu kan ya. Jadi harus nulis dan sebagainya. Tapi saya udah pakai ini, harus nulis ulang atau gimana gitu. Karena guru yang lain nggak pakai kayak gini kan. Jadi cuman kalau kadang-kadang Bapak lihat kan anak-anak nyurang tuh tulisannya apa, kekecilan, makanya kalau digedein screen-nya gitu kan ya. Tapi kan cuman Bapak doang, yang lain kan mungkin pakai ini gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah, yang penting usahanya ya, jadi usahanya. Nah jadi tadi agama Islam itu mempengaruhi budaya ya. Rasa dan karsa manusia itu dikoreksi oleh wahyu sehingga rasa dan karsanya itu menjadi lebih lurus. Nah kita lihat nih, kan Arab itu punya budaya, Indonesia punya budaya, Eropa, Amerika punya budaya, Afrika punya budaya, Islamnya beda bentuknya, sama rukun imannya, sama sholatnya, sama zakatnya, ya. Tapi Islamnya orang Indonesia yang Islam dengan orang Amerika yang Islam kan nggak sama, karena dipengaruhi oleh kultur. Gitu. Jadi kalau orang Sunda, orang Batak, orang Minang aja beda, gitu. Kalau orang Sunda ya nggak enakan kan, kalau mau ngomong nggak bisa terus terang, harus keliling-keliling, takut nyinggung gitu kan. Di depan kelihatannya baik gitu kan, tapi di belakang ternyata si eta teh gini kan diomongin kan. Kalau di depan ditanya, kamu ada masalah dengan saya? Ente ya ada abdi mata ya pokoknya, karena secara kultur budayanya lebih halus mungkin di Jawa Barat kan. Ya kayak Bapak bilang misalkan orang perhotelan misalkan, karena Bapak juga ngelola Wisma ya punya keluarga. Kalau di Bandung itu nggak perlu diajarkan hospitality sebenarnya. Kenapa? Karena di Bandung itu budayanya udah, ketika tamu datang, mohon Pak di dia kamarnya gitunya. Kelembutan halus dalam bicara itu membuat tamu-tamu yang menginap itu merasakan, wah budaya hotel di Bandung beda ya sama di Jakarta. Karena kalau di sini itu lebih pelayanannya itu lebih tulus katanya gitu ya. Tapi kalau di perhotelan kan diajari juga cara nerima tamu, cara greeting, cara ini kan. Jadi kalau ketemu tamu, selamat pagi Pak, good morning sir, atau apa gitu kan. Tapi kalau kita secara natural di Bandung, orang-orangnya memang ramah gitu. Beda kalau misalkan di Sumatera lain lagi, orangnya mungkin lebih to the point misalkan gitu ya. Jadi adakah yang lebih baik? Enggak gitu, sama aja ya. Jadi dalam beragama pun akan mengikuti kultur setempat gitu. Jadi kalau sekarang orang itu misalkan beragama Islam itu identik dengan budaya Arab, akhirnya semua yang belajar agama jadi ke Arab-Araban gitu kan. Padahal Islam itu turun di Arab karena di sana itu jahil banget gitu. Allah menurunkan agama Islam di masyarakat yang paling keras, susah diatur. Mereka tuh survival ya, tukang perang ya, kesukuannya kuat, susah diatur. Bayangin aja Rasulullah kalau dikirimnya ke Sunda, ke Jawa Barat, orangnya lemes-lemes, nurut ya, di sana susah gitu. Tapi bisa tuh dalam waktu hanya 23 tahun ya, 10 tahun di Madinah
tapi bisa merubah akhlak semua dan peradaban jadi berubah gitu. Jadi Arab punya budaya, Indonesia punya budaya, Eropa punya budaya, Afrika punya budaya. Kemudian Islam hadir mengkoreksi mana budaya yang kurang tepat gitu. Ya, tanpa meninggalkan coraknya masing-masing ya. Jadi ciri khas Islam itu mewarnai berbagai corak budaya dunia. Yang tadinya jahil menjadi lebih tertuntun dengan adanya agama itu. Ya. Jadi kalau di Afrika, di Amerika itu ada sejarah perbudakan, rasisme antara kulit putih, kulit hitam gitu kan ya. Indonesia juga sama gitu. Kita ada strata gitu. Jadi ada orang-orang bangsawan, ada rakyat jelata, istilah-istilah begitu oleh agama dirombak gitu. Nggak begitu cara melihat manusia itu. Makanya kalau kita haji datang ke sana mau pejabat, mau jenderal, mau apa, nggak ada, semuanya pakai kain kafan. Ya pakai kain ihram itu kan, hanya 2 lembar kain, nggak ketahuan. Masa pakai baju ihram di luarnya pakai bintang jenderal gitu supaya dapat fasilitas VIP. Saya ini nggak ada di sana. Antri, tawaf antri, semua antri ya kecuali ada sih ONH plus, ada yang gitu ya, tapi tetap aja di sananya harus mengikuti prosesi itu ya. Jadi artinya mau suku bangsa apapun, mau orang Asia, mau orang Afrika, mau orang Arab, ketika haji itu semua manusia datang berbondong-bondong ingin ibadah ke Allah, tidak membedakan suku ya, tidak membedakan pangkat, semuanya datang hanya dengan menggunakan kain yang nanti kalau wafat itu ditutup hanya dengan kain itu gitu. Jadi kita belajar mati, belajar bahwa manusia itu diciptakan sama oleh Allah. Nah jadi zaman Arab itu ketika jahiliyah gitu, itu karena suku yang senang berperang, jadi kalau dapat anak perempuan nggak suka, misalkan. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengubur anak perempuannya gitu. Ya karena kalau dapat anak perempuan di sana ketika itu ya, itu dianggap jadi nggak bisa melanjutkan garis keturunan, nggak bisa membantu untuk peperangan gitu. Nah Islam merubah itu karena bukan seperti itu cara melihatnya. Laki-laki nggak ada pasangannya yang memperkuat, karena pilar negeri perempuan itu, pendidik generasi bangsa gitu kan ya. Jadi itu kemudian di Al-Quran dijelaskan bedanya laki-laki dan perempuan, kemudian kehendak Allah antara laki-laki dan perempuan harus bagaimana begitu. Sebenarnya tidak berkompetisi gitu, karena semua diciptakan ada fungsi, ada fitrah, ada tujuannya gitu. Nah tapi pola berpikir yang non agamis itu melihat persoalannya jadi persoalan gender, persoalan hak azazi manusia ya. Hak azazi manusia juga banyak yang melanggar fitrah sebenarnya gitu. Jadi misalkan tadi ya mau prostitusi, mau LGBT, mau apapun, Allah sudah ceritakan kisahnya di Al-Quran gitu. Jadi di kaum Lut itu ya, Sodom Gomora itu kan sudah diceritakan gitu. Dan sebenarnya itu dosa yang dilakukan yang bahkan alam iblis dan syaitan pun geleng-geleng gitu. Karena di alam syaitan pun nggak ada LGBT. LGBT itu hanya ada di alam manusia. Jadi ada dosa yang bisa dilakukan oleh anak manusia itu yang lebih melebihi dari alam syaitan. Jadi alam syaitan, wah gila ya manusia itu bisa sampai kayak gitu ya, kita aja nggak gitu katanya bisa gitu. Jadi itu bukan fitrahnya gitu, tapi bisa jadi ada semacam trauma dalam kehidupan. Ya, jadi kalau di luar negeri misalkan kita lihat, ini contoh ya, nanti agama itu akan mengatur misalkan hukum nikah munakahat gitu ya. Semua ada ketakutan mau menikah ya. Misalkan gini,
wah kalau saya nikah sama dia, gimana kalau nanti ternyata nggak cocok, gimana kalau nanti ternyata, kan nggak ketahuan, baru ketahuannya kan setelah nikah. Ya, kalau sebelum nikah namanya pacaran kan semuanya yang baik-baiknya kan. Semua kelihatan manis, bagus semuanya. Wah, terus dia punya sebuah apa ya? Sebuah punya bayangan bahwa wah kalau saya nikah sama dia kayaknya hidupku akan sangat bahagia gitu. Dia punya ini sendiri gitu. Ya, ketika nikah kan terus fase honeymoon. Ya, wah hidup bahagia lah pokoknya ya. Setelah sekian bulan, sekian tahun, mulai keluar sifat aslinya. Wah, tertipu aku gitu kan. Perasaan dulu kamu nggak gini kok, sekarang gini ya. Aduh, kenapa ya aku jadi nyesal nikah nih. Ternyata keluar nih ininya gitu kan ya. Ada resiko itu. Ada resiko itu gitu ya. Kalau orangnya dua-duanya tidak mengaji, kalau dua-duanya kan gini, suami istri kalau dua-duanya terus imannya terus membaik, akhlaknya berubah, dua-duanya akan sama-sama baik ke depannya gitu. Tapi kadang-kadang dalam pasangan suami istri satu ngaji, satu enggak misalkan. Ya, dulunya nyambung ngobrolnya, sekarang jadi nggak nyambung. Kenapa? Yang ngaji bilang nggak usah ngomongin orang lah. Ya, terus kata yang nggak ngaji pasangannya, kan dulu kita nikah karena sama-sama seneng ngomongin orang katanya, jadi kita nyambung, kita cocok gitu kan ya. Kok sekarang kamu jadi sok baik, sok apa gitu. Ya pasangan tuh harus bareng. Nah jadi dengan resiko itu apa kemudian inovasi di barat yang dibuat gitu. Mereka akhirnya tidak menikah ya, tapi udah punya anak bareng 3 misalkan. Itu dijustifikasi oleh mereka. Kenapa? Karena kalau menikah itu repot. Kalau nanti ternyata nggak cocok, kemudian bercerai, kemudian ada harta gono gini, gimana kalau kita uji coba hidup bareng aja dulu, kita punya anak bareng, nanti kalau sudah teruji setelah sekian tahun, barulah kita menikah. Jadi kalau di luar negeri kadang-kadang menikahnya udah punya anak 3, punya anak 4, baru ini sudah yakin dengan pasangan ini, baru kemudian tie the knots. Ya gitu. Nah itu contoh. Ya, ada penyimpangan yang dilakukan manusia karena ketakutan sebenarnya. Ya. Kalau di agama ada talak 1, talak 2, talak 3, gitu kan? Ada ta'aruf, mengenal dulu, kemudian bagian excitementnya justru mengenal seseorang ketika sudah diikat. Kenapa demikian? Karena kalau udah diikat dalam pernikahan, terus baru kelihatan ada yang kita nggak suka, kita nggak bisa kabur gitu aja kan? Kita harus belajar diskusi, saling menyamakan pendapat. Itu justru membangun kedewasaan manusia. Kalau dia nggak diikat, bentar-bentar, udahlah pisah aja gitu. Nah udah nikah, udah punya anak, sudah ternyata ada persoalan, mereka dipaksa untuk memusyawarahkan, saling belajar dari kesalahannya, mencari solusi yang terbaik buat berdua gitu, karena menyatukan 2 jiwa kan. Nah Islam tuh mengajarkan sifat-sifat melalui pernikahan itu akan banyak sifat-sifat baik yang akan dilahirkan gitu. Tapi kalau di luar yang ngambilnya gitu. Terus ada lagi orang yang mungkin putus cinta atau apa di luar, disakiti oleh pasangannya, akhirnya kecewa dengan manusia, akhirnya peliharanya binatang gitu. Binatang itu udah my baby katanya, mereka udah gitu kan, ini this is my daughter, dia bilang, yang keluarnya anjingnya gitu kan. Jadi segala macam gitu, atau bahkan sudah jadi unconditional love katanya. Ini kalau sama binatang itu unconditional love, kalau sama manusia itu susah katanya kan. Nah kalau ditelusuri kenapa? Ada kekecewaan, pernah disakiti, ada trauma. Nah kalau nggak ada agama tuh manusia itu jadi akhirnya ngambil solusi yang belum tentu sesuai fitrah gitu. Ya akhirnya saya nggak mau nikah lah, saya nggak mau punya pasangan lah, saya mendingan pelihara binatang aja. Karena kenapa?
kalau mereka ini setia, kalau manusia itu bisa mengkhianati. Saking takutnya disakiti, dia mengambil sebuah bentuk gitu ya. Nah, oleh Islam dirubah itu. Ya kalau di Arab juga ada kebiasaan-kebiasaannya dulu gitu. Jadi itu yang dirubah oleh Islam. Jadi Indonesia juga sama. Ya, tapi Islam hadir itu untuk menyempurnakan. Bagus kalau Islamnya itu menjadi budaya ya. Artinya Islam itu bukan hanya teori, tapi memang menjadi diinstal ke kita dan menjadi akhlak. Itu kan menjadi culture-nya kita. Jadi culture kita dengan adanya Islam, orang Asia yang tapi beriman itu akan berbeda tuh bentuknya. Hasil karyanya juga akan berbeda, gitu. Lirik, kalau dia musisi, liriknya akan berbeda. Kalau dia seniman, karyanya akan berbeda. Ya, dia akan mencari makna di balik karyanya, gitu. Jadi kalau kita bangun rumah itu, misalkan gini, kalau bapak, banyak orang yang ngedesain rumah itu hanya tampilan eksterior. Ya, sekarang ditanya mau bangun rumah kayak apa, style Jepang, style Eropa, minimalis, modern atau apa, atau kayak Bali misalkan ya. Terus akhirnya bentuk luarnya itu dihiasi bagus, tapi sirkulasi udaranya nggak bagus, sirkulasi mataharinya nggak bagus, ruangan jadi apek, jadi banyak jamur, nggak sehat buat yang tinggal di sana gitu kan. Terus denahnya, hubungan antara ruangnya itu juga kurang pas. Misalkan gini, desain itu kan membentuk perilaku. Kalau misalnya kita bikin rumah, ini contoh ya, ketika kita belajar Al-Quran, mendesain rumahnya pun akan berbeda. Rumah itu kan artinya kan tempat berkumpulnya anggota keluarga, yang dimana di dalam rumah itu harus terjadi sebuah kenyamanan bersama, ada ruang-ruang untuk saling berinteraksi dan bercengkrama lah antara keluarga ya. Kalau misalkan di setiap kamar dibikin gede, misalnya kamar orang tuanya, kamar anaknya, masing-masing kamarnya besar, di situ ada kitchen pantry-nya sendiri, ada toilet di dalam, ya ada LCD screen yang besar, itu namanya kos-kosan. Ya kan, orang masuk ke rumah yang paling nyaman apa? Ruang tidur. Berarti kalau anak-anak capek, orang tua capek, nggak betah dia di ruang tamu, di ruang keluarga, dia langsung mikirnya masuk ke kamar, ada kamar mandinya, ada untuk bikin kopinya, ada TV-nya, ada meja kerjanya. Orang lebih senang di ruangannya masing-masing. Semua tinggal di situ, tapi tidak ada silaturahmi bahkan di antara anggota keluarga. Itu desain itu bisa mempengaruhi itu, gitu. Tapi kalau misal, kenapa kemudian di Islam ruang tamu adalah sedekahnya rumah kan? Ya, dengan adanya ruang tamu itu akan mendatangkan banyak rezeki, karena Pak RT datang, Pak RW datang, ada tetangga datang, ada keluarga, kita juga bisa terima gitu ya. Jadi orang beriman itu karyanya itu ada rasa dan karsanya, karena kita ingin membangun keluarga yang nyaman nih gitu. Sehingga yang dibuat besar mungkin ruang keluarga, dapur, tapi kalau ruang di kamar nyaman, tapi nggak senyaman banget kayak di hotel gitu. Sehingga orang nggak ada motivasi untuk berkumpul di ruang tengah misalkan. Nah itu contoh ya. Jadi itu bentuk peradaban sebenarnya ya. Kalau di misalkan contoh ya di RSAS yang Bapak perhatikan ya di rumah sakit. Kalau anak-anak lihat budaya di Indonesia, kalau misalkan dari kampung ada yang sakit, yang nganterin itu 1 atau 2 angkot. Ya. Ini kalau ada yang sakit di opname, yang datang itu bisa 2 angkot, penuh keluarganya semua, terus di selasar. Kalau anak-anak pernah ke RSAS ya, ke rumah sakit umum lah pokoknya di sini, yang pemerintah, apalagi rujukan BPJS dan sebagainya, itu semuanya nunggu bawa bekal kayak piknik kan, nungguin yang keluarganya ada yang lagi di opname gitu. Kemudian satu lagi, kita itu masyarakat yang senang bertanya, senang ngobrol. Jadi kalau di RSAS dulu Bapak pernah jadi kontraktornya lah gitu ya, dulu banget.
Jadi kalau di sana itu karena dananya hibah dari ada bantuan dari Jepang, kemudian desainnya juga yang modern itu sesuai dengan master plan-nya mereka lah kurang lebih gitu ya. Tapi faktor budayanya kurang disesuaikan. Di sana itu semuanya signage-nya itu gede-gede gitu ya. Ini ke ruang misalkan tadi UGD kemana itu ada ya, ada poli apa. Tapi kalau orang Indonesia datang ke sana nyarinya satpam. Terus nanya, Pak, PAMI UGD kemana gitu? Padahal pelangnya mah ada gitu. Terus kita bilang harus budaya literasi biar mau baca. Enggak, di kita itu memang mending cari informasi nanya ke orang gitu. Ya. Itu ada budaya di sana yang karena masyarakat kita itu seneng ngobrol, bertanya. Kalau di luar, di Eropa orang pada diem. Jadi kalau ada keterangan tuh harus jelas semuanya, ada multibahasa begitu ya. Karena orang juga kalau nggak ditanya itu kita ngelihatnya ini orang kok kayak nggak ramah ya, saking dia diem gitu kan orang-orangnya kan. Kalau di kita belum apa-apa mukanya udah pengen ditanya gitu. Jadi maksudnya ramah budaya kita itu gitu. Jadi desain itu harus menyesuaikan supaya yang sudah bagusnya jangan dirubah gitu. Jadi kalau tahu tadi yang datang nganterin 2 angkot ya sediakanlah ruang tunggu yang kalau ini kan ketika drop off tamu-tamu masuk itu akhirnya mereka diselasar di depan itu kan karena nggak disediain ruangan karena tidak mempertimbangkan kultur Indonesia kalau ada anggota keluarganya yang sakit yang nganterin yang nungguin tuh banyak gitu ya, contohnya gitu. Nah jadi itu yang pertama ya anak-anak. Jadi agama itu agama Islam itu bukan Arab, tapi agama Islam itu turun di Arab sebagai role modelnya itu juga rasulnya dari orang Arab dan memang secara struktur bahasa itu bahasa Arab itu bahasa yang paling sempurna gitu ya. Jadi kosakatanya untuk menjelaskan maksudnya Allah itu paling lengkap dalam struktur bahasa Arab. Ya, kadang-kadang kita mau menerjemahkan satu kata dalam bahasa Arab agak susah nyari padanan katanya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris misalkan. Nah, kemudian berikutnya ini sekilas saja terkait kondisi geopolitik ya Jazirah Arab ketika itu. Jadi kalau kita lihat di peta ini, nah ini kurang lebih kan begini. Jadi dikelilingi oleh 3 kerajaan besar sebenarnya. Ada Mesir, ada Romawi, ada Persia, gitu ya. Dia ada di tengah-tengah, gitu ya. Tapi kemudian kenapa ini bisa dengan tadi kehadiran Rasulullah, ya? Yang 10 tahun di Madinah itu kemudian Islam bisa berkembang begitu pesatnya dan menguasai semua gitu. Kekuatan semacam apa itu yang kemudian bisa membuat seperti itu? Karena yang dilawannya juga nggak kecil-kecil, Romawi, Persia gitu kan ya. Ya karena ada rahasia di balik itu. Nah sampai sekarang menjadi pertanyaan, kenapa Rasulullah itu hanya pendek usianya, hanya 10 tahun, tapi bisa merubah dunia? Apa sebenarnya gitu? Jadi itu ada pelajaran buat kita gitu. Al-Quran itu bisa membuat hidup kita itu menghasilkan banyak hal kalau kita mengikuti prinsipnya sebenarnya. Nah, sementara di Jazirah Arab sendiri itu suku-sukunya banyak gitu. Jadi mereka ini distribusi suku-suku ya di Arab itu. Tapi di situ ada Mekah ya. Kemudian ada Madinah. Dan Mekah itu ada Ka'bah di sana. Dan itu ketika itu 360 berhala di sana. Jadi semua agama kepercayaan semuanya datang ke Mekah untuk menyembah berhalanya masing-masing gitu. Nanti ketika Futuhat Mekah berhalanya dikosongkan dan oleh Rasulullah dibuat jadi Baitullah seperti sekarang. Nah, jadi artinya secara geopolitik karena mereka hidup di gurun, kemudian alamnya keras, masyarakatnya itu tidak banyak tercemari oleh peradaban yang lain gitu. Mereka masih orisinil aja gitu. Jadi kalau
Bahkan kalau kita di Indonesia, kota-kota besar mau Bandung, Surabaya, Jakarta, sudah pop culture lah, sudah campur ya, semua ada di sana gitu ya. Tapi kalau kita pergi ke masyarakat di pedesaan di Indonesia, kita masih bisa melihat warna asli. Kenapa masyarakatnya beda ya antara masyarakat di desa ini dengan desa yang itu gitu. Tapi kalau di kota besar kan umumnya terjadi influence dari mana-mana gitu. Nah, sehingga kadang-kadang orisinalitasnya itu hilang gitu. Ya, atau harusnya mereka itu dengan perpaduan berbagai, kalau kita misalkan di sini banyak suku ya di Bandung gitu, tapi semuanya kulturnya pendidikan misalkan, karena orang datang ke Bandung itu mau sekolah misalkan gitu ya, dan itu menyatukan gitu, karena semuanya datang ke sini karena anaknya kuliah di sini, anaknya kos di sini gitu kan ya. Jadi ada bahasa pemersatunya lah gitu ya, ada kepentingan bersama. Nah, ini tampak wajah Arab ya. Ini tadi yang Bapak bilang periode kerasulan itu hanya 23 tahun. Dibagi dalam 2 fase, satu fase Mekah, satu fase Madinah. Jadi di fase Mekah ini 13 tahun. Kalau di Madinah 10 tahun. Nah, di fase Mekah selama 13 tahun ini lebih kurang yang turun ayat itu sekitar 4.600 sekian ya, artinya 74% ayat Al-Quran turunnya itu di fase Mekah, hanya 26% yang turunnya di fase Madinah, kurang lebih 1.600. Jadi artinya sebelum Rasulullah membangun peradaban di Madinah, itu yang lama itu menginstall, kan Allah mengajari dulu gitu di Mekah itu. Yang paling pokok adalah tentang akidah dan tauhid. Jadi ayat-ayat yang di Mekah itu mayoritas bicara tentang rukun iman, tentang iman kepada Allah, tentang iman pada malaikat, kepada kitab, nabi dan rasul, hari akhir, qada dan qadar. Nah, karena manusia akan membangun peradabannya nanti, kalau dasar keimanannya salah, pasti akan beda gitu. Misalkan tadi, kita beriman kepada hari akhir. Kita tahu semua konsekuensi semua hal yang kita lakukan di dunia akan ada konsekuensinya. Sehingga di dunia itu mengerem kita untuk, itu menjadi rem alami bagi orang yang beriman pada hari akhir. Kita melakukan kebaikan pun sama manusia tidak diapresiasi, Allah tidak akan mungkin melupakan. Kita melakukan keburukan di dunia, orang lain gak ada yang lihat, nanti di sana juga akan dihitung. Nah, dengan hanya dengan beriman pada hari akhir saja, actionnya akan berbeda orang beriman. Makanya tadi bikin bangunan besar-besar. Ini biayanya miliaran kan untuk bangun sekolah Al-Kausar ini dengan semua perlengkapan, peralatan, sarananya gitu. Kalau seandainya guru-guru meninggal, nggak dibawa nih aset ini. Yang dibawa itu berapa besar aset miliaran ini menghasilkan generasi muda yang tercerahkan, dan dengan ilmunya mereka kemudian nanti ke depan melakukan banyak kebaikan di dunia. Yang nyampe buat kami yang berjuang membangun ini adalah produknya adalah anak-anak yang tercerahkan yang kemudian bermanfaat buat masyarakat gitu. Itu amal solehnya yang sampainya gitu. Jadi kita nggak akan berlomba-lomba membuat bangunan yang hebat, yang megah, supaya kita punya company profile atau profil yang seakan-akan kita lebih hebat dari yang lain. Bukan itu esensinya. Ya, jadi kalau misalkan yang menjadi selling point di sini adalah tetap kurikulum dan pengajarannya. Gitu. Bahwa fasilitasnya harus bagus, itu demi kenyamanan yang belajar, gitu ya. Tapi kalau di luar bisa jadi yang dilihat fasilitas sekolah yang lengkap, ada labnya, ada lapangan olahraganya, ada auditoriumnya, ada apa. Jadi sekolah semakin lengkap fasilitasnya,
seakan-akan itu lebih baik dan bisa menjamin masa depan. Itu belum tentu kalau seandainya tadi kurikulum, guru-gurunya tidak berjuang dengan baik gitu ya, punya tujuan. Nah kemudian di 10 tahun yang berikutnya baru syariat ya, atau fikih. Jadi kalau syariat itu terkait dengan ibadah dan muamalah. Jadi kalau di fase Mekah itu lebih banyak yang diinstal itu software secara internalnya. Ya, akidahnya dibuat kuat, keyakinan terhadap Allahnya kuat, bisa memandang kehidupan dengan lurus, dengan benar. Ya tadi rasa dan karsanya dulu yang diperbaiki. Jadi tidak banyak melakukan menciptakan apa-apa, tidak banyak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Lebih banyaknya dakwah. Dan dakwahnya pun sembunyi-sembunyi karena ketika ketahuan itu disiksa kan di Mekah itu. Gitu. Bahkan bagian dari pengajaran Allah kaum muslimin, mukminin di Mekah itu diuji keimanannya itu dengan di bawah ancaman orang-orang kafir. Gitu. Supaya takut nggak diancam sama manusia, itu memperkokoh keimanan mereka gitu. Ya saya mati pun nggak apa-apa, karena kalau saya mati yang penting saya beriman pada Allah, saya akan bahagia gitu ya. Bahkan misalkan kalau orang beriman disuruh perang ketika itu, mereka excited. Kenapa excited? Karena Allah menjanjikan 2 keuntungan. Kalau kamu berhasil menang dan selamat, kamu dapat harta rampasan yang banyak. Kalau kamu gugur, kamu menjadi syuhada dan dikasih surga. Terus kata mereka, apa ruginya? Udahlah, kalau hidup kita dapat rampasan yang banyak, kalau kita gugur, kita syuhada gitu. Yang takut adalah yang munafik. Kenapa? Karena nggak yakin dengan janji Allah tadi kan. Wah kita mendingan di rumah aja katanya. Kalau kita ikut-ikutan perang nanti kalau kalah terus kita mati gimana? Kan ini ada anak, istri, urusan masih banyak nih. Udahlah kita nyumput aja katanya. Padahal di Al-Quran dikatakan kalau Allah sudah menakdirkan seseorang mati, dia akan diarahkan keluar ke tempat kematiannya. Tiba-tiba dia nggak perang, sembunyi, dia keluar ke jalan, ke warung mau beli apa, tiba-tiba ketabrak. Kan bisa begitu, kematian itu kan bisa di mana aja gitu. Jadi seakan-akan kalau nggak beriman bahwa kalau kita nggak ikut perang, seakan-akan kita bisa memperlama hidup dan menghindar dari kematian. Padahal kematian itu ada takdir, ada ajalnya gitu. Nah kalau misalkan orang yang tadi Bapak bilang hidupnya penuh masalah, penuh penderitaan, kemudian sudah menyerah dan putus asa, kemudian orang itu mengatakan gini, kayaknya lebih baik aku mati deh, aku di dunia ini tersiksa banget katanya. Terus dia bunuh diri. Kira-kira setelah mati apa yang akan dialami? Lebih disiksa lagi. Terus dia bilang, aduh ternyata nyesel kok, ini lebih berat lagi, mendingan balik lagi ke dunia katanya. Udah nggak bisa kan? Itu karena salah pegangan. Jadi tadi kayak orang-orang di Jepang, ada hutan bunuh diri dan lain sebagainya. Terus mereka basis pondasinya dalam mengambil sebuah tindakan itu apa sih? Gitu. Seakan-akan kematian itu akan menyelesaikan semua persoalan hidupnya. Yang ada kalau orang setelah mati itu di sana lebih berat pertanggungjawabannya gitu. Contoh begitu. Terus ada orang tadi pilih. Dulu Bapak punya teman yang berusaha bunuh diri dan gagal terus gitu, nggak mati-mati gitu. Sampai akhirnya dia beriman dan yakin bahwa ternyata ajal itu sudah di tangan Allah gitu. Jadi manusia kalau belum ajalnya berusaha bunuh diri nggak berhasil, kecuali memang pas bunuh diri pas ajalnya ya. Jadi kalau ada orang yang misalkan loncat dari jembatan tinggi karena menyerah kehidupan tapi belum ajalnya, yang ada cacat ya. Setelah cacat nggak mati, hidup lagi tapi terus cacat, lebih tersiksa dia gitu ya. Tapi kalau kita dengan keimanan tadi
Ya mau di medan perang, mau sambil tidur, mau lagi ke warung, kematian bisa dimanapun. Nah sehingga kita mencari tempat kematian terbaik gitu. Ya tempat kematian terbaik barangkali lagi berjihad ngajar anak-anak gitu kan ya. Jadi bukan berarti medan perang itu artinya perang seperti dulu gitu. Kalau sekarang jihad bisa dimanapun. Ya anak-anak nanti dalam bidangnya ketika memilih melakukan perbaikan di sana, banyak yang nggak suka karena kita mau mereformasi, merubah sistem yang korup, diserang oleh banyak orang, gitu ya. Tapi kita tetap berjuang untuk memperbaiki keadaan, gitu kan ya. Tiba-tiba ajal datang itu kematian terbaik karena kita sedang berjuang, gitu, memperbaiki, gitu. Jadi itu husnul khotimah itu adalah dalam keadaan sedang lagi berbakti lah gitu ya. Nah jadi yang satu ibadah, yang satu muamalah. Kalau ibadah tadi ya sholat, zakat, aturan-aturannya mulai ada. Karena kalau di Mekah itu lebih banyak imannya dulu. Setelah itu iman harus dibuktikan. Jadi kalau imannya sudah kuat, maka sholatnya kan harusnya khusyuk. Sholatnya tidak hanya syariat. Jadi kenapa di sini kalau anak-anak lihat, keimanan duluan ketimbang syariat, gitu ya. Sementara kalau kita berbeda, anak-anak masih kecil sudah diajarkan sholat, sudah diajarkan ke masjid, ya. Maknanya dikasih belakangan, ketika udah lebih dewasa, baru kenapa harus sholat, kenapa zakat, dibalik itu semua tuh ada maknanya, gitu kan ya. Nah, tapi kalau dulu, itu iman dulu, baru diajarkan sholat, diajarkan zakat. Kalau kamu memang beriman, maka dari harta bagianmu itu ada disisihkan rizki buat orang-orang fakir, orang-orang miskin, saling berbagi. Itu jadi ringan buat mereka melaksanakan ibadah itu. Sholat juga jadi ringan gitu. Tapi setelah itu muamalah, bagaimana caranya berinteraksi dengan manusia gitu. Nah jadi fase Mekah 13 tahun, fase Madinah 10 tahun. Fase Madinah adalah fase implementasi, membangun konsep masyarakat madani berdasarkan basis fondasi keimanan. Makanya nanti di Madinah cipta karyanya jadi berbeda gitu. Karena aspek rasa dan karsanya sudah dikalibrasi dulu di fase Mekah gitu. Jadi kalau anak-anak hari ini diinstal dengan pemahaman agama yang baik dan anak-anak kemudian bisa mengambil manfaatnya, itu nanti ketika menghadapi berbagai persoalan atau dinamika dalam kehidupan, anak-anak akan lebih kokoh di dalam mengambil pilihan ya. Nah jadi penataan aspek kemasyarakat berdasarkan iman itu inti utama di Madinah gitu. Fasenya di Mekah dibangun. Nah ini yang tadi Bapak bilang, banyak tuh ada persoalan munakahat, persoalan pernikahan. Karena di zaman jahiliyah ya tadi, bahkan kalau hari ini orang kembali ke zaman jahiliyah sebenarnya kan. Yang tadi Bapak bilang, takutlah menikah, udahlah mendingan hidup bareng dulu, punya anak bareng dulu, kalau sudah yakin baru nanti kita menikah, katanya kan. Contoh begitu. Atau manusia itu bisa menyakiti, mendingan saya nggak usah menikah, atau saya ya macam-macam lah ya, menyimpang gitu ya. Nah tapi kemudian aspek munakahat lengkap sama Islam itu diceritakan tentang munakahat, kenapa dia setengah agama, kenapa ada laki-laki dan perempuan, apa fungsinya menikah. Jadi misalkan gini, mungkin anak-anak contoh ya, kalau anak-anak membayangkan kehidupan, proyeksi kehidupan ke depan, kalau sekarang mungkin berpikir, wah nanti nikah, kan kadang-kadang kita mendengar kisah ya, kita mendengarkan contoh di luar gitu kan, terus akhirnya kita mengambil sebuah kesimpulan. Tapi agama itu menjelaskan tentang pernikahan dan munakahat. Bapak tahu orang yang gini, dia tuh hidup sebatang kara gitu. Hari ini mungkin usianya udah di atas 50, hidup sebatang kara, orang tua udah nggak ada, karena nggak punya pasangan, nggak punya anak,
kemudian anggota keluarganya juga, adik kakak mungkin sedikit, ada yang sudah meninggal, hari ini sendirian gitu. Dan kan anak-anak itu kan gini ya, manusia itu dari mulai tadi kita fase kehidupan kita, kalau bapak nih misalkan, kalau bapak udah makin menua, makin tidak sehat ya, ada anak-anak yang datang ke rumah bawa cucu, ada yang itu penting buat seorang manusia itu. Tapi ketika sendirian, nggak punya siapa-siapa, begitu kan ya. Jadi proyeksi di panjangnya kehidupan itu akan sepi gitu. Kalau seandainya dari sekarang itu kita tidak membangun basis masyarakat, pertemanan, keluarga, karena makin kita menua gitu ya, itu support sistemnya itu akan terus terbangun gitu. Jadi ada yang gini, misalnya teman bapak yang dia dari lulus kuliah itu, bahkan sekolahnya di luar, kemudian kerja di sana, karirnya sangat bagus sampai hari ini itu tinggi karirnya, akhwat perempuan dia. Tapi ketika hari ini ada reunian, yang lain pada bawa anak, ya, dia sendirian. Dulu kami itu jealous lah dengan lifestyle-nya dia gitu. Karena tinggal di luar negeri, karirnya bagus, bisa naik gunung, bisa apa, dia jalan-jalan ya. Sementara yang kita berkeluarga itu cari nafkah untuk anak, harus kerja, harus ini. Kalau dia tuh kayak bisa menikmati kehidupannya. Kenapa? Karena single dia, gitu kan. Tapi itu kan ada fase masanya aja. Mungkin sampai usia 20, 30 tahun, 40 tahun. Setelah itu, dulu bapak anaknya masih kecil-kecil, sekarang udah ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang masih SMP juga gitu ya. Ya belum ada kalau yang nikah, tapi ada juga teman-teman bapak banyak yang sudah nikah, punya cucu. Rumah itu jadi hidup gitu ya. Dia punya basis support system yang kuat gitu. Nah, teman bapak yang tadi sampai hari ini masih sendiri gitu. Nah, ada kekhawatiran di sisi dia juga gitu. Sekarang baru dia merasakan gitu. Dia dulu memilih karir gitu. Sehingga merasa itu mah nggak penting gitu. Tapi banyak juga orang yang sudah menikah, ngelanjutin sekolah, itu bisa dilakukan paralel gitu ya. Jadi proyeksi kehidupan manusia itu, kenapa kemudian menikah itu adalah sunnah misalkan kata Rasulullah, karena hidup sendirian itu nggak mudah nanti gitu ya. Kita butuh support system. Kita kalau ada persoalan, kita ada orang di rumah yang kita bisa cerita ke pasangan gitu ya. Dengan adanya anak kita jadi punya semangat gitu ya. Jadi macam-macam lah manfaat dari menikah itu ya. Selain kemudian meneruskan generasi berikutnya, kalau bapak meninggal kemudian anaknya soleh, anaknya bisa mendoakan bapak. Itu investasi itu kehidupan dunianya jadi nggak sepi. Tapi kalau bapak meninggal, anak-anaknya berhasil soleh, bapak tetap bisa dapat kiriman nanti dari anak-anak gitu ya, ada doanya, ada bacaan Al-Qur'annya gitu kan ya. Nah jadi agama kemudian mengatur hukum munakahat. Itu bukan hanya sekedar menikah gitu aja, banyak rahasia di balik pernikahan itu. Kenapa gitu kan ya. Nah Islam memberi makna gitu. Bukan masalah cinta syahwat gitu. Karena yang tadi bapak bilang, orang mungkin dasar menikah itu awalnya karena suka, tapi lebih ke fisik, lebih ke permukaan. Kalau pernikahan yang berhasil itu semakin menua, semakin tumbuh cintanya misalnya. Kenapa? Karena orang bisa menarik, bisa sesuai dengan selera kita secara fisik, tapi ngobrol belum tentu nyambung misalnya. Ya, kenyamanan itu bukan hanya kenyamanan fisik, tapi juga kenyamanan batin, dapat pasangan yang saling melengkapi, gitu ya. Jadi pernikahan pun dari yang sifatnya syahwat,
itu akan terus disempurnakan menjadi yang sifatnya itu lebih lengkap gitu. Jadi kalau orang yang ditinggal oleh pasangan yang baik itu akan sedih karena mengingat jasa orang itu menemani kehidupan dia selama ini, dan orang itu banyak memberikan kebaikan gitu. Jadi bukan, kalau yang fisik itu hanya sifatnya mungkin di awal-awal aja. Nah, jadi Islam membahas tentang pentingnya pernikahan gitu. Jadi bangsa Indonesia ya alhamdulillah sampai sekarang tidak kekurangan penduduk gitu. Dan agak bingung juga sebenarnya, dulu ada program KB atau apa, punya anak 2 saja. Ya kalau di agama banyak anak banyak rezeki sebenarnya. Cuman ketika tidak menggunakan landasan iman, kalau anaknya makin banyak kita harus cari uangnya lebih banyak, lebih repot. Padahal kalau basisnya iman, setiap anak sebelum lahir udah dikasih paket rezekinya. Orang tua dijadikan bendahara, cuman orang tuanya kurang kuat imannya, jadi menganggap bahwa aduh kalau nambah anak harus cari sampingan nih untuk ininya. Udah salah dia cara berpikirnya. Tapi kalau dia meyakini Allah ngasih amanah, dikasih anak, berarti sudah punya rezeki, maka bagaimana aku menjadi bendahara yang baik? Allah akan buka rezekinya, karena si anak itu lewat orang tua rezekinya. Jadi rezeki anak, orang tua itu kehidupannya itu bergantung kepada berapa tanggungan sebenarnya. Ya. Allah ngasih anak, Allah ngasih istri, ya Allah kasih paket tambahan rezekinya. Kasih tambah anak, tambah lagi rezekinya. Yang benernya begitu. Karena setiap jiwa itu sudah ada paket rezeki. Makanya kenapa kalau di sini kan mengorientasikan kalian sesuai fitrahnya agar mengambil pilihan terbaik dalam jurusan gitu kan. Tidak dikaitkan ke jenis tadi jurusan profesi yang paling menghasilkan uang, enggak. Karena kalau dasar keimanan udah salah itu. Ya kalau dari sini, wah kalian harus semuanya jadi bisnismen. Kalian dari sekarang belajar supaya bisa jadi lawyer, bisa berdebat, bisa argumentasi. Karena kalau jadi lawyer itu dibayarnya per jam tuh rate-nya gitu, besar nanti. Itu bahkan membunuh jiwa, salah kalau dalam Islam. Tapi kalau diorientasikan sesuai bidang dirinya, maka Allah jamin rezekinya. Kalau orang tua membantu si anak untuk mengorientasikan ke bidang yang tepat, biaya pendidikannya alokasi. Ya, kadang-kadang orang tua banyak yang kesulitan menyekolahkan anak, gitu. Kenapa? Karena kalau dia melihatnya anak itu amanah, dia harus minta ke Allah bagaimana mengorientasikan si anak. Anak ini amanah dari sisi engkau juga yang ngasih sarana untuk bisa menyekolahkannya. Allah akan kasih. Cuman karena kan itu wilayah iman, jadi wilayah keyakinan. Tapi kalau secara logika, yang gimana logikanya? Ya kalau nambah anak ya harus cari sampingan, gitu. Orang udah keburu menyimpulkan itulah rumus yang benar, gitu. Nah jadi makanya tadi mereka mengandalkan sains, teknologi, kemampuan berusaha. Tapi kalau kita berusaha juga, tapi landasannya harus tepat. Berarti kalau nambah anak berarti gimana kita mengorientasikan dengan tepat, bagaimana kita tawakalnya dalam kehidupan agar Allah mencukupi kekurangan untuk si anak ini gitu ya. Itu akan berbeda tuh SOP-nya ketika kita punya iman. Terus ada tentang mawaris. Jadi kalau misalkan ada orang yang meninggalkan harta yang banyak, punya anak 5, gimana membaginya gitu. Ya, berapa untuk ibunya, berapa untuk anaknya, kenapa laki-laki dan perempuan berbeda, itu kalkulatornya Allah itu. Ya, ada seper-sepernya gitu. Nah, orang hanya taunya rumusan matematikanya, tapi di belakang itu ada makna-maknanya. Kenapa laki-laki 2 bagian, kenapa istri hanya 1/8, gitu kan ya. Kenapa kalau orang tua juga, kalau anak meninggal masih punya orang tua, warisan tuh ada naik ke atas gitu kan ya. Itu ada rahasia di balik itu. Karena keluarga besar itu harus saling, bahkan gini,
Kalau misalkan contoh, kalau ada seseorang punya anaknya semuanya perempuan, nggak ada anak lakinya, ya, anak perempuan 3, berarti maksimum 2/3. Jadi mereka bersekutu dengan yang 2/3. Sepertiganya larinya ke siapa kalau nggak punya anak laki-laki? Ke paman, gitu. Kalau punya anak laki-laki, hartanya habis. Bisa, ini contoh ya. Jadi di balik hukum waris itu Allah tuh lagi cerita sesuatu sebenarnya. Nah, kalau anaknya perempuan semua, kemudian orang tuanya meninggal, maka pembagian warisnya itu mereka bersekutu dalam yang 2/3. Jadi 2/3 dari harta orang tuanya itu dikasihin ke anak perempuan yang 3 orang, dibagi 3 gitu. Sepertiganya larinya ke paman. Kenapa gitu? Karena ketika bapaknya nggak ada, paman yang menggantikan sebagai ayah, gitu. Itu Allah itu maunya kalau antara adik kakak juga jangan cuek-cuekan. Kalau kamu punya saudara, dia punya anak, nanti kalau misalkan orang tuanya meninggal, kamu juga harus ikut sebagai wali dari. Makanya kalau pernikahan kan ayah nggak ada, paman jadi walinya gitu. Ya, jadi dia dapat warisan. Allah atur demikian. Tapi kalau orang tua, kalau tadi saudaranya nggak punya harta, berarti tidak meninggalkan warisan. Berarti si paman tetap ikut menjaga anak-anak dari saudaranya. Karena saudara saya sudah meninggal, dia punya anak perempuan, maka saya harus tampil sebagai ayah. Kalau mereka nanti mau nikah, kalau kurang biayanya, saya juga akan bantu gitu. Nah, itu yang membuat orang dibesarkan rezekinya gitu, karena kalau warisan, kalau hukum di luar, warisan itu bagi-bagi harta gitu. Kalau di Islam bukan bagi-bagi harta. Dengan pembagian harta itu, tali persaudaraannya jangan putus, karena semuanya dikasih sesuai hukumnya Allah gitu. Karena warisan itu nggak akan cukup sampai seumur hidup. Misalkan kita ditinggalin warisan rumah, dijual harganya 1M. 1M dipakai nggak akan cukup untuk 30 tahun. Kalau usia kita 30 tahun lagi atau 50 tahun lagi, kalau ngandelin warisan, paling berapa tahun udah habis. Ya, jadi Allah minta bertakwa dalam membagi hukum waris. Kalau kalian bertakwa, nanti rezeki kalian seterusnya dibuat lancar gitu. Jadi di balik hukum waris itu juga ada rahasia. Nah, ini fase Madinah itu menata masyarakat, tapi bukan hanya sekedar hukum nikah, hukum waris, tapi di balik itu tuh ada maksudnya Allah. Kenapa Islam itu mengatur demikian detail? Karena ada hikmah gitu, supaya manusia bahagia gitu. Kemudian ada hukum muamalah tadi yang tentang jual beli ya, transaksional. Kita jual beli juga, misalkan gini, di Islam ada hadis memuji-muji barang dagangan melariskan. Ya, memuji-muji barang dagangan itu melariskan dagangan tapi menghilangkan berkah, misalkan contoh. Berarti itu harus menjadi pondasi dasar untuk menata ulang ilmu marketing, harusnya. Kan nanti di kuliahan kalian kalau ambil jurusan bisnis diajarin tuh manajemen, ada manajemen marketing. Tapi Islam ada hadis yang mengatakan tadi memuji barang dagangan itu melariskan tapi menghilangkan berkah gitu. Ada rahasia kenapa itu seperti itu. Jadi kalau anak-anak, kalau sekarang ilmu advertising ya, dengan kita pakai AI, dengan kita pakai berbagai media kreatif, itu kalau apalagi kalau kita punya HP yang bagus ya, produknya biasa aja tapi kalau di fotonya bagus tuh kelihatan wah gitu. Sehingga ketika orang beli, dia termakan iklan. Terus kita bikin bahasa promosinya bahwa produk ini begini. Ketika orang beli, ternyata dia coba, ternyata kok kecewa ya, nggak sesuai dengan iklannya gitu. Itu di Islam udah dikategorikan bohong. Makanya kita kalau produknya bagus, kita advertise yang baik dengan kalimat yang sesuai apa adanya. Ketika orang beli, dia nyobain ternyata enak, dia akan beli lagi gitu.
Jadi maksudnya kalau di Islam itu bukan bahasa promosi yang diperbaiki produknya. Gitu. Tapi kalau orang sekarang produknya mah jadi pokoknya kalau yang sekarang di TikTok viral lah, pokoknya kalau kuliner dari sekian yang Bapak cobain banyak kecewanya. Karena yang antrinya luar biasa gitu ya, pas udah antri panjang-panjang nyobain kok perasaan biasa aja ya gitu kan. Nah, karena sekarang jadi ilmu iklan itu jadi sesuatu lah gitu ya. Tapi kan itu jadi black campaign sebenarnya. Jadi kalau anak-anak nanti punya produk mau diviralkan boleh, tapi pastikan produknya memang enak. Kenapa? Karena kalau banyak konsumen yang datang beli, ketika mereka beli produknya nggak enak, pasti mereka cuma satu kali datangnya, dan mereka akan kayak Bapak tadi menyebarkan kan. Tadi produk itu viralnya doang, ternyata pas dicobain nggak enak, terus semua ngomong begitu kan. Akhirnya lama-lama jadi nggak laku produknya. Gitu. Jadi bukan nggak boleh memviralkan, tapi pastikan produknya itu memang bisa mendukung si bahasa promosinya gitu. Nah, Islam menjaga itu. Terus jinayah terkait hukum pidana gitu ya. Ya kalau orang melakukan kesalahan di Islam itu diatur hukuman-hukuman terkait dengan tindak kriminal, pidana dan lain sebagainya gitu. Kalau kita hukum tumpul sekarang, bisa dibeli hukum itu gitu. Ya, karena siapa yang lebih kuat bayar lawyer, bayar pengacara, bisa dimenangkan. Kalau dia pejabat dari kantor kehakiman juga nggak berani kalau dia anak pejabat gitu. Jadi hukum itu tumpul kalau ke atas, tajam kalau ke bawah misalkan. Ya. Ada orang yang kedapatan misalkan nyuri buah, nyuri ayam, terus dihukum sangat berat. Ada orang yang terbukti korupsi triliunan, tapi pejabat, tapi hukumannya ringan, gitu. Nah, kalau Islam mengatur nggak bisa begitu. Gitu. Karena kalau enggak, ketidakadilan itu akan membuat chaos sebenarnya. Karena hukum itu jadi tidak adil. Gitu. Masyarakat jadi saling tidak percaya. Kemudian siasah itu terkait politik. Nah itu jadi anak-anak artinya bahwa di Islam itu di Madinah itu terkait hukum-hukum kemasyarakatan, terkait munakahat, mawaris, muamalah, jinayah, siasah. Yang dibalik itu karena kalau nanti anak-anak belajar fikih kadang-kadang hanya cuman yang dilihat aspek hukumnya aja gitu. Tapi dibalik hukum itu ada makna, ada rahasia gitu. Itu dasar keimanannya yang harus kelihatan. Baik, itu sementara hari ini yang Bapak bisa bagikan anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.
وكان عليه الصلاة والسلام يخاطب في أصواتهم ويأمرهم وينهاهم يرحم الله لا يأكل الطعام ويمشون بالأسواق يوم قال رضي الله عن المؤمنين بالبارع المكان الشجرة المعوذ بالأخبار والله أن تكون أفضل الله من عباد الرحمن خاشعة